Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini saya masih mau berbicara tentang dosa. Izinkan firman Tuhan pagi ini saya beri judul upah dosa. Saudara-saudara sekalian, pada dasarnya setiap dosa pasti mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Alkitab sudah berkata dengan jelas bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu keluargaku, setiap orang sudah tahu bahwa dosa itu menghancurkan. Tetapi seringkali dosa datang dengan begitu nikmat dan menyenangkan, sehingga kita tertipu dengan tipu daya dosa. Saudara-saudara sekalian, selalu saya katakan saudara, bahwa tumbal dosa itu jahat, pahit, dan membinasakan. Pada saat saudara hidup di dalam Tuhan, lalu hati dan pikiran kita mulai condong bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dosa, saya mau katakan tumbal dosa itu adalah kejahatan, kepahitan, dan pada akhirnya membinasakan hidup kita. Bapak Ibu, hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan kehidupanmu yang mulai kompromi dengan dosa. Pagi ini saya mau katakan saudara, mari terimalah kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Mari berani berkata tidak kepada dosa, karena di dalam Kristus Yesus yang ada adalah kebenaran dan juga kebenaran. Bapak Ibu keluargaku, saya mau katakan pagi ini, dosa bisa menghancurkan hidup kita. Karena upah dosa bukanlah kebahagiaan. Upah dosa adalah kehancuran dan kebinasaan. Makanya saya katakan pagi ini, dosa bisa menghancurkan hidupmu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dapat dosa hancurkan dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, dosa dapat menghancurkan pola pikir kita. Bapak Ibu saudaraku, pola pikir apa yang dihancurkan oleh dosa? Yaitu pola pikir yang negatif, pola pikir yang nekat dalam pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mulai kompromi dengan dosa, seringkali pikiran kita curang, kita menghalalkan segala cara, bahkan kita berani mengambil jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kecurangan demi kecurangan, bahkan pada akhirnya kita merugikan, bahkan menyakiti orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hati-hati, dosa bisa menghancurkan pola pikir kita. Filipi jelas, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Alkitab katakan, pikirkan itu. Artinya apa saudara? Apa saja yang teratur, apa saja yang berkenan kepada Allah, itulah yang harus kita pikirkan. Dan dosa tidak bisa menghasilkan hal itu. Dosa menghancurkan pola pikir kita. Lalu yang kedua, apa yang dapat dosa hancurkan dalam diri kita? Yang kedua, dosa dapat menghancurkan sikap dan karakter kita. Bapak Ibu, orang yang hidup dalam dosa, maka sikap dan karakternya menjadi buruk. Karena itu orang yang hidup dalam dosa, yang mengundang dosa, maka kehidupannya menjadi sombong, menjadi arogan, menjadi egois, tidak peduli dengan orang lain. Fokusnya hanya kepada diri sendiri. Saudara, dosa dapat menghancurkan sikap dan karakter kita. Alkitab berkata, orang yang hidup bagi Kristus, maka dia menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya, sampai pada akhirnya penguasaan diri. Yang kedua, hati-hati dengan dosa, karena dosa dapat menghancurkan sikap dan karakter kita. Yang ketiga, apalagi yang bisa dosa hancurkan dalam kehidupan kita? Dosa akan menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan sukacita kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, orang yang hidup di dalam dosa, dalam kesehariannya ada kecenderungan tidak bisa tenang, gelisah, takut,
tidak bisa menguasai diri. Amarahnya meledak-meledak. Kenapa saudara? Karena dia terkungkung dengan dosa. Dosa tidak bisa memberikan ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Saudara, ketenangan, kedamaian, sukacita adalah produk sorgawi. Karena itu orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa, dia akan mengalami ketenangan, dia akan mengalami kedamaian dan sukacita. Hati-hati, dosa bisa menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Yang keempat, saudara, yang terakhir, apa yang dapat dosa hancurkan dalam kehidupan kita? Yang keempat, dosa akan menghancurkan hari depan dan karir kita. Coba perhatikan saudara, ketika ada orang yang karirnya hebat, pencapaiannya luar biasa, tetapi ketika ia jatuh dalam dosa, maka perlahan-lahan dia hancur. Itulah sebabnya saudara, saya sebagai hamba Allah mau ingatkan, jangan sampai kita meresponi hal-hal yang indah, menyenangkan dan menarik, tetapi kemudian menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, jangan kompromi dengan dosa. Lakukanlah kebenaran. Karena ketika dosa ada dalam dirimu, dosa akan menghancurkan hari depan dan karir kita. Karena itu berdoalah kepada Allah. Yesus Kristus, Dia yang membuat kita beruntung dan berhasil. Tetap andalkan Dia. Jangan kompromi dengan dosa. Selamat pagi keluargaku, selamat pagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetap semangat, katakan tidak kepada dosa, dan hiduplah dalam kebenaran. Shalom, Tuhan memberkati kita.